mendapatkan kehidupan yang baik, yang bahagia, yang gembira. Tidak ada orang yang susah. Dan untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia itu ada sebab-sebabnya. Di antara sebab-sebabnya adalah asbab diniyah, atau sebab-sebab yang ditunjukkan secara syar'i dalam agama ini. Ada pula sebab-sebab yang sifatnya asbab tabi'iyah, artinya sebab-sebab yang secara alamiah menyebabkan orang menjadi bahagia dan gembira. Kata beliau, tidaklah berkumpul semua sebab-sebab itu kecuali pada orang yang beriman. Orang yang tidak beriman mungkin mendapatkan sebagiannya, dan dia akan kehilangan sebab-sebab yang lainnya juga. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah iman dan amal saleh, maka berbuat baik kepada orang adalah di antara sebab-sebab yang paling utama untuk mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan itu. Bahkan berbuat baik dengan orang itu bukan berarti harus memberikan harta dan benda. Kadang-kadang berbuat baik itu hanya dengan kata-kata. Subhanallah. Makanya Nabi SAW pernah menyebutkan tentang pentingnya bersedekah. Bahkan kata Nabi SAW, bersedekah adalah tanda syukur atas karunia Allah, termasuk satu karunia yang kadang-kala kita tidak merasakan dan tidak memperhatikan dengan baik. Apakah itu? Mungkin sebagian kita akan tertawa mendengarnya. Nikmat karunia berupa persendian. Ini Pak. Kata Nabi SAW, kullu sulama bani Adam lahu alaihi sadaqah kulla yawmin tatlu'u fihi syams. Sungguhnya setiap persendian anak cucu Adam hendaknya ia bersedekah atas nikmat persendian itu setiap hari selama masih terbit yang namanya matahari pada hari itu. Di dalam riwayat yang lain disebutkan ada 360 persendian dalam tubuh manusia. Mulai dari tangan kita, ini jari-jari kita, satu jari sudah berapa persendiannya? 1, 2, 3. Ada satu penyakit yang menimpa orang yang biasa, yang biasa menimpa orang yang memiliki penyakit yang disebut dengan DM, diabetes mellitus. Itu yang disebut kata dokter neuropati. Itu kaku jari-jarinya. Ada juga yang namanya asam urat. Kalau kita kenal asam urat, naudzubillah, tidak bisa menekuk kaki kita, bahkan disentuh pun sakit. Jadi saat itulah barangkali baru dirasa bagaimana nikmatnya itu punya persendian yang sehat. Nah, di antara sedekah itu kata Nabi SAW, bukan hanya berarti kau bersedekah dengan uang, bersedekah dengan harta, tetapi kau berkata-kata yang baik saja kepada orang, itu juga adalah sedekah. Al-kalimatut thayyibah shadaqah. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar shadaqah. Kau mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, itu juga sedekah. Subhanallah. Islah bainan nas, kau perbaiki juga mendamaikan orang yang berselisih, itu juga sedekah. Kau membantu orang mengangkat barangnya, itu juga sedekah. Bahkan bagian akhirnya
Ya, ini yang cukup mencengangkan, termasuk bagi sebagian sahabat Nabi yang mendengarkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, wa fi mud'i ahadikum shadaqah. Seorang mendatangi istrinya, melakukan hubungan suami istri, itu juga sedekah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, kenapa orang enak-enak dibilang dia sudah bersedekah? Nabi mengatakan, bagaimana kalau dia melakukan itu di tempat yang haram? Tidakkah dia dapatkan dosa? Dia bilang, betul Nabi, betul ya Rasulullah. Kalau begitu ketika dia melakukan di tempat yang halal, dengan cara yang halal, itu pantas juga dia mendapatkan pahala. Subhanallah. Jadi berbuat baik itu tidak harus berupa harta benda. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kau kemudian tersenyum kepada saudaramu, itu juga sedekah. Subhanallah. Ya. Menjenguk orang sakit, itu juga satu kebaikan. Bayangkan Pak, kalau kita sedang sakit, datang orang menjenguk kita, jangankan menjenguk, ya, kirim saja WA, saya dengar sakit-sakit, ya, semoga cepat sembuh. Oh ya, alhamdulillah, gembira, masya Allah. Nah, ada satu doa, ya, subhanallah, saya coba renungkan beberapa waktu belakangan ini. Apakah memang seperti itu zahirnya? Doa itu adalah doa ketika kita melihat ada orang yang tertimpa musibah. Ya. Bagaimana bunyi doanya itu? Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi mengatakan, barang siapa man ra'a mubtala, barang siapa yang melihat orang yang ditimpa musibah, kemudian dia berkata, alhamdulillahilladzi 'afani mimma ibtalaka wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang menimpamu dan memberikan kebaikan kepadaku dan kelebihan melebihi dari banyak hamba-hambanya berupa kelebihan itu. Ini saya coba renungkan, Pak. Apakah memang begitu secara lahiriah yang kita pahami? Ketika kita melihat ada orang sakit, kita bilang, alhamdulillah, ya, Allah selamatkan dari penyakit. Ya. Bagaimana kira-kira? Ya. Ada masalahnya orang ini, alhamdulillah, ya, selamat, Allah selamatkan saya dari musibah yang menimpa kamu. Apakah memang seperti itu maknanya hadis ini? Ya. Saya mencoba membaca, mencari tahu bagaimana penjelasan ulama. Makanya di sini memang perlu kita mencari tahu, ya, tentang dalil-dalil Al-Quran atau Sunnah yang kadang-kala kita cuma memahami secara letter-letter. Ya. Di antara para ulama ada yang menjelaskan begini, bahwa mimma ibtalaka, apa yang menimpa berarti musibah. Nah, musibah itu termasuk diantaranya adalah musibah dalam agama. Makanya dalam satu doa Nabi SAW katakan, ya, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah bagi kami dalam persoalan agama. Apa maksudnya musibah dalam agama? Artinya orang yang tidak beres agamanya, itu musibah. Orang yang bengkok dalam pemahamannya. Siapa mereka? Pertama, orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Yang kedua, orang fasik, orang yang menyimpang dan pelaku perbuatan dosa, ya, ahli maksiat. Terlebih lagi, ya, kalau orang bermaksiat dan kemudian masih malu-malu diketahui oleh orang tentang kemaksiatannya, maka berarti masih ada tanda-tanda kebaikan untuk berubah. Tapi yang paling parah adalah
yang disebut dengan al-mujahir bil maksiyah, orang yang terang-terangan menampakkan kemaksiatannya kepada orang lain, tidak malu-malu untuk melakukan perbuatan dosa, mempertontonkan kepada orang perbuatan dosanya. Bahkan ya, ibarat seorang penyair, ada yang pernah mengatakan, ya kita bangga dengan dosa-dosa. Ini yang paling parah ya. Dia berdosa, bermaksiat, dan kemudian mempertontonkan kemaksiatannya kepada orang tanpa malu. Apalagi yang lebih parah lagi adalah orang yang mengajak orang lain melakukan perbuatan maksiat. Ini adalah berarti dia mendapatkan musibah ya pada agamanya. Pada orang-orang yang seperti inilah, kalau kita ingin jangan sampai kita tertimpa musibah dalam agama seperti itu, boleh kita mengatakan kepadanya, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka. Ya. Karena kata para ulama, ibtalaka di sini kita berdoa di hadapan orang itu. Karena kata gantinya di sini ya ibtalaka, ini namanya dhamir ya mukhatab, kata ganti untuk orang kedua. Berarti memang kita berdoa di hadapan orang itu. Nah, ini boleh untuk orang-orang yang menjadi penyeru-penyeru kebatilan, orang-orang yang kemudian mengajak manusia kepada kekufuran, boleh kita berkata kepadanya sebagai bentuk daripada kesyukuran kepada Allah, kita tidak seperti dia, dan bentuk az-zajr ya, untuk menunjukkan bahwa kau salah, kau berada dalam kebatilan. Nah ini Pak, makanya yang namanya dakwah itu bukan hanya mengajak kebaikan, tapi mencegah daripada kemungkaran, itu juga dakwah. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang merusak dan mengajak kepada kerusakan, kita perlu cegah kerusakannya. Salah satunya adalah kita berdoa di hadapannya. Semoga ya segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya daripada kesyirikan yang ada pada kamu, kemaksiatan yang ada pada kamu, kebatilan yang ada pada kamu. Kata Rasulullah SAW, siapa yang berdoa seperti itu, niscaya Allah akan memelihara dia dari ya musibah yang seperti itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hari ini banyak sekali, apalagi dengan boleh dikatakan revolusi teknologi komunikasi, gampang sekali orang menyebarkan apa saja, termasuk kebatilan yang sudah sangat jelas dipahami oleh orang yang paling ringan ya, secara akliyah, secara nalar logika. Jangankan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, nalar logika saja itu adalah sesuatu yang sudah sangat tidak bisa diterima. Bagaimana bisa diterima orang meminta doa kepada selain Allah, Pak? Kalau dahulu minta doa kepada selain Allah itu kepada berhala, pada hari ini masih sangat banyak saudara-saudara kita yang meminta doa kepada penghuni kubur. Jadilah kuburan itu seperti berhala-berhala baru. Ya. Nabi SAW mengatakan, kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirul maut. Saya pernah melarang kalian untuk menziarahi kubur. Awal-awal Islam itu menziarahi kubur dilarang. Kenapa? Karena dikhawatirkan terjebak kepada kesyirikan. Ala fazuruha, tetapi pada bagian akhir daripada risalah Nabi dibolehkan. Dengan syarat tentunya tidak menjadi sesuatu yang dari'atun ila syirk, menjadi sebab kepada kesyirikan. Ini sudah ziarah kubur yang tidak benar, minta-minta kepada penghuni kubur dengan bahasa semut. Iya. Dengan bahasa ya yang tidak dipahami. Jadi kita ini senusantara dipatolo-tolo oleh orang yang tidak jelas bagaimana ya nalar akal sehatnya. Yang masalah subhanallah ya adalah sebagian institusi negara memberikan penghargaan kepada orang seperti ini. Ini akal sehat di mana? Ya,
Nah, pada orang-orang yang seperti ini boleh kita katakan saya bersyukur pada Allah tidak mendapatkan kekufuran, kebodohan seperti kamu. Nah ini Pak. Jadi subhanallah, kita berdoa ini banyak orang atau kita semua merenungi tentang makna kemerdekaan. Kita peringati hari kemerdekaan. Subhanallah, Tapi ternyata masih banyak di antara kita dan bangsa kita ini yang belum terbebaskan daripada namanya penjajahan pikiran, penjajahan terhadap akal sehat. Olehnya itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lestarikan dan lanjutkan semua kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, terutama iman dan Islam kita. Salah satu jalannya untuk mendawamkan kebaikan itu adalah dengan menyampaikan kepada orang lain. Sampaikan kebaikan itu. Dan juga jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara untuk mencegah daripada kemungkaran itu adalah dengan menyampaikan juga. Jangan pernah kita terlalu lama diam terhadap kemungkaran. Kemungkaran itu akan semakin merajalela ketika orang-orang baik itu enggan untuk memperingatkan, untuk mencegah daripada kemungkaran itu. Bahkan orang yang diam terhadap kemungkaran, Ibnu Qayyim mengatakan ibarat dia itu seperti syaitan bisu, asyaitanul akhras. Dilaknat Bani Israel, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah karena mereka diam terhadap perbuatan munkar yang terjadi di tengah-tengah mereka. Lu'ina alladziina kafaru min Bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'al. Dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel di atas lisan Daud dan Isa putra Maryam, yang demikian itu karena mereka berbuat dosa, maksiatan dan melampaui batas. Mereka tidak pernah saling mencegah dari perbuatan munkar yang mereka lakukan. Perbuatan seperti ini, mencegah perbuatan munkar yang salah, memperingatkan daripada yang salah agar jangan sampai terjadi dan terulang, adalah merupakan tanda cinta kita kepada orang yang kita beri peringatan itu. Bukanlah kebaikan ketika kita melihat orang sudah mau tenggelam, kita bilang biarkan saja mau tenggelam. Ibarat seperti itu. Maka jamaah sungguh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua, merahmati kita semua, dan mendawamkan, mengabadikan semua kebaikan yang ada pada diri kita dan pada umat serta masyarakat dan bangsa kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.